Halo pemirsa Kakak Media, selamat datang di program Mimbar Akademik bersama saya Afrisa Kansa. Tentunya kita akan berdiskusi lebih dalam tentang perubahan dunia yang terus berkembang. Pemirsa Kakak Media tentunya tidak asing dengan televisi, sebuah benda yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita selama puluhan tahun. Televisi kini tengah berada di persimpangan besar. Era digital menghadirkan peluang baru, tantangan unik dan perubahan yang mengubah cara kita menikmati hiburan. Dan di episode kali ini kita akan menjelajahi tema menarik tentang masa depan dan produksi televisi, tren dan prediksi. Bagaimana teknologi baru seperti kecerdasan buatan, realitas virtual dan streaming mendefinisikan ulang cara produksi konten. Bagaimana pula perubahan perilaku penonton, khususnya pada generasi muda yang semakin mengandalkan perangkat mobile, apakah mempengaruhi strategi industri televisi? Bersama narasumber kita hari ini, Ibu Elida, kita akan membahas tren terbaru yang membentuk industri ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Kansa ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, meskipun cuacanya sedikit ini ya sendu-sendu ya hari ini, tapi kita tetap memanaskan suasana hari ini dengan ide-ide kreatif untuk industri televisian ke depan. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk datang dan berdiskusi dengan kita hari ini ya. Dan kita juga akan mengupas prediksi masa depan tentang bagaimana televisi dapat tetap relevan dan menjadi medium yang kompetitif di tengah gempuran platform digital. Jadi tetaplah bersama kami untuk sebuah diskusi yang membuka wawasan tentang masa depan hiburan yang menanti di depan mata. Baik pemirsa, kembali lagi di Kakak Media di program Mimbar Akademik. Halo Bu Elida. Menurut Anda sendiri nih, apakah ada pergeseran besar yang benar-benar mengubah cara produksi konten televisi? Ya, tentunya di era digitalisasi saat ini terjadi pergeseran dalam konten siaran televisi, yang mana kalau dahulu televisi hanya disaksikan melalui televisi saja, kan, tapi adanya TV digital, adanya TV streaming, adanya platform-platform media sosial maupun media online, tentunya terjadi perubahan-perubahan ya dalam produksi siaran televisi. Televisi tidak hanya disiarkan saja melalui televisi, tapi sekarang juga masyarakat bisa menikmati televisi melalui handphone, melalui mobil digital lainnya. Gitu. Terus berbicara soal penontonnya nih Bu, generasi muda sekarang kan lebih banyak menghabiskan waktu di platform media seperti YouTube, Netflix, bahkan TikTok ya. Menurut Ibu sendiri, bagaimana produsen televisi itu bisa tetap relevan dan menarik perhatian penonton khususnya pada generasi baru saat ini? Utamanya Gen Z ya, kalau generasi milenial. Nah, ini menjadi tantangan terbesar televisi ya untuk menghadapi, sementara jumlah saat ini yang ada penduduk Indonesia itu kan sebagian besar Gen Z, generasi milenial dibandingkan generasi tua. Sedangkan saat ini yang menonton televisi secara langsung, yang melalui televisi yang ada di rumah itu kan biasanya orang tua ya. Kalau untuk bapak-bapak mungkin menikmati berita, kalau ibu-ibu mungkin sinetron. Sedangkan anak muda lebih senang ya nonton YouTube, TV live streaming ya biasanya ya. Nah, ini tentunya menjadi tantangan sendiri. Televisi hanya harus punya fokus, konsen tersendiri, konten seperti apa yang akan dibuat. Jadi seperti yang menarik itu kan kalau saat ini TV digital ada Moji TV ya. Mungkin Mbak pernah lihat ya, kan segmentasinya fokus olahraga, menyiarkan voli, menyiarkan badminton. Jadi ini menarik ya dibandingkan televisi lain yang punya fokus. Jadi harus punya fokus tersendiri. Terus di Mentari TV itu kan siaran anak-anak siaran anak-anak. Walaupun sebenarnya
sebenarnya di Mentari ini kartun-kartun yang ditampilkan itu bukan karya sebagian besar bukan karya anak bangsa ya, tetapi ada yang dari Cina, ada kartun produksi Cina, ada kartun produksi dari luar, dari negara barat. Akan tetapi di sini ada konten fokus ke anak. Jadi ketika orang-orang tua seperti saya punya anak, saya akan mendampingi anak saya menonton Mentari TV. Itu masih punya segmentasi khusus. Jadi harus punya supaya unik dan supaya menarik, harus punya segmentasi. Dan minatnya anak muda sekarang apa? Nah, ini menjadi tantangan terbesar televisi. Kalau dulu sebenarnya Net TV itu sempat tahun 2017, 2018 itu gencar sekali menampilkan tayangan menampilkan tayangan konser undang Jessie J ya. Dulu itu sempat ditampilkan dengan sound yang begitu studio di Net TV itu kan bagus ya untuk audionya juga ya. Itu kan segmentasinya juga untuk anak muda juga sebenarnya. Akan tapi ketika itu mulai juga gembarnya platform digital, akhirnya mulai ditinggalkan sampai akhirnya Net TV juga mengalami PHK massal sebelum Antv yang kita putar tadi ya, yang mana saat ini Antv pun juga melakukan PHK massal. Dan ini menjadi tantangan sendiri, mungkin menayangkan semacam seperti kalau sinetron kan bukan diminati anak muda ya, kalau anak muda ya minatnya ke sekarang web series ya, yang mana akan anak muda ini kan selalu penasaran. Kalau web series kan tayangnya kan nggak setiap hari, nggak stripping. Nah, kalau teman-teman nontonnya kan hanya di WTV, di platform-platform media digital. Nah, ini mungkin akan menjadi tantangan tersendiri televisi untuk meng-create konten-konten kreatif ya, yang diminati anak muda. Gitu ya. Jadi harus ada fokus lebih fokus segmentasinya anak muda. Kalau dulu ya Mbak ya, sebenarnya zaman saya itu, saya SMP, saya tuh bisa nonton televisi yang educate. Kalau dulu TVRI sebagai lembaga LPPL ya, lembaga penyiaran publik ya, yang mana TVRI dulu itu ada waktunya, dulu masih ada ujian nasional zaman saya dulu kelas 9, yang mana itu tahun berapa ya, kelas 9 tahun 2000 berapa, 11 atau 2010 saya lupa. Nah, itu ada tayangan ketika setiap sore pulang sekolah itu saya belajar ujian nasional bukan dari bimbel, tapi dari televisi. Jadi ada guru yang ada jadwalnya, nanti mau belajar sains, IPA, belajar bahasa Inggris, belajar matematika, bahasa Indonesia, atau ada ulasannya. Nah, sekarang televisi sudah nggak ada kan konten-konten seperti ini. Harusnya ini juga ketika nanti akan ada aturan, ada ujian nasional lagi, mungkin nanti ke depannya televisi juga supaya sebagai konten pembelajaran ya, tetap dinikmatnya ini. Jadi memudahkan, saya tidak les. Jadi ketika menjelang ujian nasional saya menonton televisi, tapi mencari rumus matematika, rumus fisika, itu dari televisi saya belajarnya. Nah, dan sinetron pun di zaman saya dulu ya, itu masih ada sinetron yang anak muda yang masih punya nilai value-value. Dulu ada namanya, nggak tahu teman-teman sudah lahir apa belum ya, ini ada film Artis Sahabat ya, walaupun sinetron ya, sinetron maaf bukan film. Nah, sinetron ini memberikan nilai-nilai masih tentang persahabatan, masih sekolah. Kalau sekarang kan enggak. Terakhir ada film tentang anak sekolahan itu kan anak jalanan ya, yang boy, yang yang masih ugal-ugalan naik motor, geng-gengan. Nah, ini juga perlu juga meng-create sinetron tapi yang relate dengan anak-anak muda. Dan ini juga kita kekurangan peneliti, karena teman-teman penelitian tentang studi kajian ini, terutama kajian produksi siaran televisi, karena sebagian besar teman-teman komunikasi sekarang juga fokusnya analisis media sosial, senangnya penelitiannya, skripsinya, terus senang juga analisis film. Sedangkan televisi ini untuk SDM-nya bagaimana, untuk nanti kedepannya seperti apa, riset-riset ini masih kurang. Dan ini bukan hanya tugas orang komunikasi saja, tapi film itu kan ini produk yang ada di televisi ini kan produk budaya juga. Jadi seharusnya sosiolog budaya juga ikut sebenarnya untuk memberikan kontribusi ide-ide kreatif di televisi, bukan hanya di perfilman ya, tetapi juga di televisi ini perlu kepedulian banyak pihak, seperti itu Mbak. Begitu, iya.
Terus, untuk saat ini kan juga pastinya apalagi Gen Z ya, itu mengenal sekali yang namanya AI, seperti Iya. itu ya, Bu. Terus ada augmented reality dan juga virtual production. Nah, menurut Anda teknologi seperti ini tuh apakah akan mengubah cara produksi televisi di konten-kontennya terutama? Itu untuk masa depannya itu apakah akan dirubah atau ini justru menjadi tantangan untuk pekerja kreatif di industri ini? Iya. Tentunya ini juga menjadi tantangan besar Mhm ya bagi adanya AI, adanya teknologi-teknologi terbaru di mhm era saat ini bukan era, 4.0, sekarang mhm. sudah 5.0, Iya, ya 5.0. Nah, ini yang mana televisi, di tengah adanya AI seperti kita ketahui PHK massal. Nah, ini ke depan ya bisa jadi akan ada televisi lagi yang akan mengalami PHK massal. Nah, bagaimana tantangan ke depan kita? Salah satu hal ya di tengah adanya AI, ya kita jangan terlalu bolehlah pakai AI, saya tidak melarang mhm mahasiswa mhm. saya untuk menggunakan AI, akan tetapi jangan sampai kreativitas teman-teman ini, tersedot Ke karena AI AI ya, gitu, yang mhm. mana akhirnya Semua dilimpahkan ke semua ke AI gitu. apapun tanya ngerjakan skripsi misalnya, Mbak, Iya, itu ada pernah saya punya proposal full itu dari AI, dan bahasa AI dengan iya, bahasa ketikan sendiri itu tentunya akan berbeda, dan ini mmm, salah satu tantangan terbesar teman-teman. Karena apa? Ke depan ketika teman-teman yang menjadi nilai lebih dari individu teman-teman dari lulusan, komunikasi mhm utamanya itu adalah ide kreatif yang akan di-create, entah bentuk desain, entah mhm bentuk tulisan, entah bentuk video, inilah yang, memiliki nilai jual nantinya. mhm. Nah, tentunya teman-teman boleh menggunakan AI sebagai preferensi mencari ide-ide, tidak masalah, tetapi harus punya orisinalitas, keunikannya teman-teman, Mmm, kelokalannya teman-teman, itu harus punya. tetap Iya, diunggulkan gitu ya, iya, Bu, mhm. tetap karena nanti ketika kerja tantangan di era AI itu yang nomor satu pastinya teman-teman, anak yang tidak pantang menyerah, Iya, betul. di dunia kerja saat ini ya. Mhm Tentunya teman-teman punya daya kritis, mhm punya berkomunikasi, punya daya kritis yang tinggi. "Oh, kenapa ini?" Jadi tidak gampang menerima, karena kita terlalu fokus ke media sosial, kita gampang mengiyakan sesuatu, tapi tidak kita mengkritisi. Makanya mhm. saya kalau di kelas, anak yang sering tanya, itu saya apresiasi, karena mereka punya daya kritis. Iya, Meski harus saya kasih penghargaan tersendiri, ketika dibandingkan anak yang diam hanya menerima saja. mhm. Menerima bukan berarti mereka paham ya, Iya, mungkin mereka sudah kehilangan daya kritisnya terlalu, fokus, bahkan mencari pertanyaan, cari di AI. AI Nah, gitu. ini juga nanti ke depannya akan teman-teman memudarkan daya kritis teman-teman, semakin lama akan semakin memudar kalau Mhm, ketergantungan dengan teknologi. Teman-teman harus kapan waktunya menggunakan handphone, harus mmm, punya kapan yang lepas dari handphone itu ada. Kalau zaman saya kuliah dulu masih belum etik sekarang ya, sekarang mhm, kan, sudah ada TikTok, sudah ada, WhatsApp, pun zaman dulu juga belum secanggih iya, sekarang. Terus ada platform-platform digital, kasih waktu kalian harus lepas handphone handphone gitu. untuk meng-create sesuatu, mencari ide-ide, misalnya, teman-teman ini, apa nggak masalah, misalnya naik gunung dan lain sebagainya itu nggak masalah, tapi, jangan tergantung dengan teknologi yang Teknologi ada, gitu, gitu. Jadi harus tetap dikembangkan ya kreativitas Iya, kita harus tetap, sendiri karena itu gitu. nilai lebih Mhm ketika di dunia kerja, bahkan sekarang yang di mhm PHK atau beberapa jurnalis ya, saya mhm. lihat ya, beberapa jurnalis untuk mengantisipasi ya, mereka sudah mulai juga jadi influencer, Iya, jadi yang biasanya membuka endorsement, ya ada beberapa selebgram ya, seperti itu. selebgram. Jadi jurnalis ini untuk tetap bertahan dan buat jaga-jaga nantinya Iya, ketika sewaktu-waktu di PHK atau mhm, televisinya mengalami kerugian iya ya, atau untuk manage biaya produksi karena kan biaya karyawan juga tinggi. iya Nah, tinggi, itu nanti mereka membuka, endorsement, jadi influencer gitu, mhm, konten kreator. Sekarang ada banyak kan konten-konten iya kreator di media sosial, di, pastinya, Instagram, TikTok, seperti mhm, itu. gitu, oke. Nah terus
setelah melihat perubahan besar yang terjadi saat ini ya Bu, kita bicara soal masa depan dengan semua inovasi dan tantangan yang ada nih. Menurut Ibu sendiri, apakah produksi televisi di masa depan itu masih akan menjadi industri yang kompetitif, ataukah produksi konten digital sepenuhnya akan mengambil alih pangsa pasar gitu? Ini tergantung dari televisinya. Apabila televisinya di sini mau terus berkembang, mau menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, juga melihat situasi kondisi lapangan yang ada, dan mungkin nantinya televisi lebih banyak siarannya ke streaming ya, ke streaming yang mana yang mungkin ada persentasenya ya, televisi yang tetap itu mungkin segmentasinya untuk orang yang 50 tahun ke atas yang tidak pegang gadget secara dan ingin nonton televisi, ataupun yang bertahan justru dari berita, konten-konten pemberitaan seperti makanya seperti Metro TV, Kompas TV ini kan masih Gencar ya Bu. bertahan ya, masih bertahan ya, dan bahkan di Kompas TV pun biro-biro di wilayah seperti Kediri itu kan masih ada. Jadi untuk pemberitaan lokalitas berita di lokal itu masih ada. Jadi ini tergantung dari televisinya. Televisinya mau berubah, model bisnisnya juga tidak mengandalkan satu model bisnis dari iklan, misalnya juga juga dan tidak menyiarkan satu platform saja. Jadi juga punya media sosial, punya platform online seperti RCTI punya RCTI Plus itu kan, MTech punya M-Video gitu. Jadi itu supaya tetap bertahan. Jadi harus bukan hanya disiarkan dalam satu platform tapi multi platform. Seperti itu. Jadi harus lebih berinovasi dan menyesuaikan zamannya ya Bu ya. Jadi menurut Ibu sendiri nih, selama untuk 10 tahun ke depan, produksi televisi itu akankah masih ada atau bagaimana? Ya, sebagaimana yang tadi saya ulas ya, televisi ya mungkin akan ada yang mem-PHK masa lagi ya, karena tidak hanya di televisi saja, sekarang segala lini baik di bidang bisnis garment dan lain sebagainya kan juga mengalami PHK massal ya, banyak. Dan televisi di sini yang menjadi PR ya inovasi kontennya bagaimana, model bisnis yang dilakukan, platform yang disiarkan. Jadi kalau ingin bertahan sampai 10 tahun ke depan ya, satu ya harus menyiarkan multi platform. Dua, membuka model bisnis yang berbeda, bukan hanya mengandalkan iklan yang masuk ya. Kalau televisi tahun 2005 sampai 2000 sebelum pandemi Covid itu kan gencar-gencarnya ini ya iklan ya Mbak ya. Apa kena Covid itu saya akan survei ke beberapa televisi itu, televisi nggak hanya mengandalkan iklan ya, itu bisa survive. Sempat ada jualan hand sanitizer kalau televisi lokal loh ya Mbak ya, hand sanitizer, jualan punya bisnis lain. Jadi bukan hanya televisi saja, dari iklan saja ya, akan tapi dari bisnis-bisnis lain. Jadi kemarin ada televisi untuk bertahan itu sampai kan hand sanitizer kan mahal-mahalnya ya waktu pandemi, masker dan lain sebagainya. Akhirnya ada yang membuka usaha seperti itu. Nah ini juga mungkin bisa ngadopsi ya, dan iklan pun mungkin televisi bisa mendapatkan dari media sosial, punya platform lain untuk mendapatkan iklan kan bisa ya, dari TikTok, dari Facebook, dari YouTube itu kan juga ada iklannya. Bahkan sekarang televisi kalau nggak seperti itu ya akan kalah dengan seperti artis-artis televisi yang punya platform YouTube masing-masing seperti Rans Entertainment yang kita lihat sudah besar. Terus ada Leslar, terus ada beberapa artis-artis yang justru bahkan politikus, bahkan sekarang pelaku pemerintah sudah pensiun, profesor membuat konten-konten YouTube ya. Kalau dulu kita menikmati siaran talk show seperti ini itu harus dari televisi di talk show dulu. Seperti Mata Najwa dulu, Najwa Shihab di Metro TV, sekarang dia buat televisi televisi streaming di Narasi TV seperti itu Mbak. Jadi bagaimana televisi mengelola konten, bagaimana mengadopsi konten-konten kreatif ya. Terus setelah itu televisi juga bagaimana mengelola model bisnisnya dan juga bagaimana
penyiarannya nggak hanya satu model siaran saja, tapi multi platformnya. Itu seperti yang paling ditekankan di sini. Gitu. Tadi kan juga kita sempat menyinggung seperti AI dan virtual production yang tentunya itu sangat membuka peluang besar ya bagi industri kreatif saat ini. Tapi dari perspektif kreatif sendiri nih, apakah Ibu merasa teknologi ini bisa menggantikan peran manusia dalam menciptakan konten berkualitas? Teknologi mungkin dari segi kemudahan, dari segi teknis ya. Kalau hal teknis ini bisa kedepannya akan digantikan oleh teknologi. Tetapi kalau untuk hal ide, sebenarnya ide originalitas itu hanya manusia yang bisa ya. Jadi original ide-ide yang menarik itu sebenarnya berasal dari pikiran kita, individu kita. Bagaimana kita mungkin kita ke gunung dulu untuk mencari inspirasi, jalan-jalan dulu, silakan teman-teman, apalagi anak muda sekarang ya, untuk mencari inspirasi, menulis, tapi healing yang bermanfaat. Kalau zaman saya dulu, saya tuh healing, itu saya tulisan saya muncul di koran. Kalau nggak tahu ya anak sekarang kepikiran nggak ya, apakah nanti akan dibuat di platform media. Saya punya blog dulu masih musimnya blog itu. Saya tulis saya kemana, saya ada cerita apa saya tulis. Nggak tahu teman-teman sekarang apakah waktunya lebih banyak untuk scroll media sosial atau untuk meng-create ide. Nah ini teman-teman ya, karena apa? Nanti kedepannya tantangannya ya kreativitas ini. Daya kritis, bagaimana kita berkomunikasi yang, nah ini menjadi tantangan tersendiri. Jadi teknologi akan mengubah dari hal segi teknisnya, tapi ide-idenya tetap menjadi original kita. Kita ada Canva, tapi kan kita bisa mengubah bagaimana bentuknya dan lain sebagainya. Itu kan hanya untuk mempermudah. Dulu zaman saya dulu masih harus pakai Corel, pakai Adobe Photoshop. Nah sekarang sudah ada Canva, memudah, tapi ini juga jangan tergantung template-nya saja, tetapi teman-teman ini kan ada yang mempermudah, dimodifikasi gitu. Jadi harus punya inovasi, modifikasi, dan kreativitas yang tinggi untuk teman-teman menghadapi era AI, Jadi yang emang lebih ditonjolkan dan lebih dijual untuk masa saat ini tuh kreativitas kita ya. Iya, kreatif, ide-ide kreatif. Jadi konten kreatif ya ide kreatif. Kalau saya pernah dulu sebelum pandemi saya ikut workshopnya Narasi TV. Jadi ada di Surabaya, saya ikut seleksi dan itu konten-konten kreator semua. Ada konten kreator yang punya YouTube yang misalnya polisi kan identik citranya negatif ya, tapi saya punya kenalan polisi tapi dia konten kreatif yang mendamaikan bonek dengan polisi. Bonek kan kesannya ini ya galak gitu ya, galak, serangan tapi polisi ini dekat dengan bonek, dia selalu ngontenkan konten-konten yang positif. Terus saya punya teman fotografer, tapi fokusnya apa? Dia punya komunitas hanya foto, itu khusus fotografer pasar-pasar tradisional. Nah, ini yang nantinya teman-teman kembangkan yang beda. Jadi kayak mereka kan konten kreator biasanya kan ada punya spesialisasi. Nah, ini khusus. Jadi khusus mau foto-foto ya, foto-foto. Jadi ada komunitasnya tersendiri ternyata. Yaitu keliling pasar-pasar tradisional, mengulas pasar tradisional seperti itu. Jadi lokalitasnya, mungkin lokalitas yang ada di Kediri banyak sekali yang perlu kita eksplor. Mungkin teman-teman nanti bisa menjadi konten-konten kreator. Nanti ini sebagai portofolio ketika melamar di dunia industri, atau teman-teman bahkan membuat industri kreatif tersendiri ya, seperti itu. Keren. Nah, kita juga tahu ya Bu, bahwa sejarah televisi itu sebagai media yang mempengaruhi opini publik ya, bahkan hingga hari ini. Namun dengan maraknya disinformasi di berbagai platform digital nih Bu, bagaimana peran produksi televisi ke depannya? Apakah masih bisa menjadi sumber informasi yang kredibel atau justru akan menjadi lebih banyak hiburan belaka? Ya, kalau televisi yang berbasis berita, ini masih kita bisa
bilang kredibel. Karena apa? Produksi siaran televisi itu tidak semudah produksi siaran produksi bukan siaran sih, produksi berita online ya. Berita online. Yang mana di berita online itu kan teman-teman liputan kadang penulisan umur itu salah dan lain sebagainya. Kadang tanggal juga nggak mesti benar. Nah, kalau televisi itu sebenarnya dalam berita hoaxnya, keakuratannya itu lebih tinggi, sangat akurat. Kalau hoaxnya rendah dan keakuratannya tinggi dibandingkan media sosial yang tingkat hoaxnya kesalahannya lebih tinggi. Ya, karena produksi televisi kan ada proses-proses ya, seperti membuat skrip dulu dan lain sebagainya. Jadi dan ada audionya, bukti nyatanya. Sedangkan di media platform berita online kan nggak semuanya, kadang hanya foto saja. Nah, ada sebagian mungkin yang menampilkan video, tapi kan nggak semuanya. Sedangkan televisi kan biasanya ada videonya, ada wawancara secara langsung. Nah, berita online bisa jadi wawancaranya itu apakah wawancara sesungguhnya. Nah, itu tapi kalau di televisi ini kan ada wawancara, misalnya wawancara di lapangan seperti apa kondisinya bisa kita lihat. Jadi pernah ada riset yang mana sebenarnya televisi dan radio ini memiliki tingkat hoax yang sangat rendah. Saya lupa riset tulisannya siapa, itu sangat televisi ini sangat rendah. Tapi kalau untuk hiburan saja, gimmick-gimmick ya, seperti tayangan yang pagi-pagi ambiar seperti itu, yang itu kan berita yang memang dibuat hiburan ya. Nah itu tuh nggak bisa dipercaya dan itu bukan masuk ranah jurnalis. Terus setelah bicara kita tadi apa pesan dan harapan Ibu terhadap pemirsa KK Media tentunya mengenai pembahasan dari tema kita tadi? Ya, untuk pemirsa KK Media yang ada dimanapun berada ya, pesan saya kalau untuk mahasiswa yang penting teman-teman punya daya kritis dan jangan buang waktu kalian untuk terlalu terpaku oleh media sosial atau platform media lainnya. Akan tetapi teman-teman bukan hanya menjadi penonton ataupun yang likers dan lain sebagainya, tapi teman-teman juga bisa meng-create konten-konten kreatif yang menarik, yang edukatif, informatif ya, dan mempunyai nilai value-value yang positif. Nah, untuk pemirsa yang lainnya mungkin bisa memilih tayangan-tayangan yang positif ya, yang informatif. Jangan masyarakat kan juga menjadi penentu juga kadang ratingnya, kadang karena hiburan saja dan selalu cross check pemberitaan ataupun berita-berita yang melebih-lebihkan seperti ada infotainment. Nah, itu jangan mudah dipercaya. Itu cukup sekian. Baik, jadi kesimpulannya itu sebagai industri televisi tentunya kita juga pasti punya banyak tantangan, apalagi sekarang kita juga bersaing dengan teknologi seperti AI dan sebagainya. Jadi untuk produksi televisi kita juga harus bisa untuk multi platform ya Bu ya. Jadi kita harus juga bersaing dengan media-media lain dan juga menghadapi tantangan yang ada. Dan sebagai kita manusia, agar bisa tetap bersaing, kita tentunya harus mengembangkan ide kreatif kita dan mencari hal-hal yang menarik untuk bisa dijadikan konten. Baik pemirsa, ini tadi diskusi kita hari ini tentang produksi televisi, tren dan prediksi. Kita akhiri di sini di program Mimbar Akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.